Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat Gemim Sion Winangun yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan boleh membangunkan kita semua di pagi hari ini. Kita dipertemukan dalam renungan Sabda Pagi, edisi hari Sabtu 27 Januari tahun 2024. Dan sebelum kita akan melaksanakan berbagai macam tugas pekerjaan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita semua akan dituntun oleh firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul 25 ayatnya yang ke-12. Dan sebelumnya mari berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur karena kami semua boleh dibangunkan dari pertiduran kami oleh Tuhan dengan tubuh yang sehat, kuat yang diberkati. Kami boleh menghirup udara segar, hari baru yang terus dianugerahkan oleh Tuhan kepada kami, bahkan nafas kehidupan yang boleh kami nikmati, sehingga kami semua masih boleh berada sebagaimana kami ada sampai pada saat ini. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di dalam surga, saat ini Tuhan, kami mau bahwa kami semua dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus. Dan karena itu Tuhan, saat ini kami akan membaca firman Tuhan dan akan merenungkannya bersama. Dan karena itu Tuhan, biarlah Engkau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami semua Tuhan, agar apapun firman Tuhan yang akan kami baca sebentar, bahkan yang kami akan renungkan, biarlah Tuhan firman Tuhan itu benar-benar kami baca dan kami renungkan, bahkan Tuhan kami boleh melakukan di setiap kehidupan kami, dimanapun Tuhan anugerahkan hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati hamba-Mu ini, agar supaya firman Tuhan yang akan hamba-Mu ini bawakan benar-benar seturut dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mengampuni segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat, agar supaya kami boleh layak menerima berkat-berkat Tuhan, terlebih khusus di pagi hari ini lewat renungan Sabda Pagi. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul 25 ayatnya yang ke-12. Dengan perikop Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar. Ayatnya yang ke-12 berkata, setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Demikian firman Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tema kita di edisi Renungan Sabda Pagi Sabtu 27 Januari tahun 2024 adalah mengambil keputusan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Perkius Festus wali negeri pada saat itu ternyata tidak berbeda jauh dengan pendahulunya, yaitu Felix. Dia tidak mampu atau ragu-ragu untuk mengambil setiap keputusan yang benar dan adil. Dan setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan,
Akhirnya Festus menyetujui permintaan Paulus untuk naik banding dan pergi menghadap Kaisar. Hal ini sebenarnya membuktikan bahwa Festus tidak mampu mengambil keputusan terhadap perkara yang diperhadapkan kepadanya. Dan Festus melepas perkara yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya sebagai wali negeri dengan mengirim Paulus ke Roma. Saudara-saudara sekalian, ia ingin lepas dari persoalan itu. Walaupun tidak mudah untuk mengirim tahanan kepada Kaisar, Festus harus membuat surat pengantar untuk menjelaskan sifat dari perkara yang dihadapi oleh Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan di hari ini secara praktis sering terjadi di lingkungan kita, baik dalam masyarakat maupun dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Terkadang dalam mengatasi setiap masalah ataupun persoalan, kita seringkali bersikap seperti Festus, di mana kita tidak mampu bersikap tegas. Begitu juga di dalam kehidupan berkeluarga, ketika ada persoalan di dalam rumah kita, persoalan anak-anak misalnya, kita sebagai ibu-ibu seringkali melimpahkan masalah itu kepada bapak-bapak atau kepada ayah mereka. Demikianlah sebaliknya, ayah melimpahkan masalah kepada ibu, dan sebagai orang tua, demi menyenangkan hati anak-anak, kita tidak mau menegur karena torang sayang mau marah pada torang pe anak. Walaupun orang tua menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak kita itu sebenarnya salah, tetapi kita sebagai orang tua seringkali kita tidak bersikap tegas dan cenderung mencari posisi yang aman. Dan seharusnya tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, kita harus menyadari bahwa sebesar apapun resikonya, tentunya kita harus berani mengambil keputusan dan berbuat sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui perenungan kita di pagi hari ini, kita semua diajak untuk melakukan sesuatu yang benar. Dan kita semua harus yakin dan percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan Allah akan membuat kita mampu untuk mengambil setiap keputusan yang tepat dan benar. Dan karena itu, janganlah pernah melalaikan kebenaran yang bersuara di hati kita di dalam setiap mengambil keputusan kita. Dan pertajamkanlah suara hati kita dengan selalu belajar dan mendengar firman Tuhan setiap hari. Bahkan berdoa bersama, baik bersama dengan suami istri maupun anak-anak kita. Kita belajar, bahkan kita selalu dan terus diajarkan untuk berdoa bersama di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus terus akan selalu memampukan kita semua untuk melakukan setiap apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tak putus-putusnya kami datang menghadap hadirat-Mu yang suci kudus, ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di dalam surga. Ya Tuhan,
Kami bersyukur karena lewat perenungan di sabda pagi hari ini Tuhan, kami diajarkan lagi oleh Tuhan untuk mampu mengambil setiap keputusan yang benar di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengambil keputusan yang benar di dalam setiap tugas pekerjaan yang telah Tuhan embankan kepada masing-masing kami. Kami boleh mengambil keputusan yang benar di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Bahkan kami boleh mengambil keputusan yang benar di dalam kami mendidik akan anak-anak dan cucu kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami terus diberkati oleh Tuhan. Sehat, kuat, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan terus menjadi bahagian kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami semua boleh menjalani hari-hari hidup yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Memasuki hari yang ke-27 di bulan Januari tahun 2024. Berharap kami Tuhan terus akan menuntun perjalanan kehidupan kami di hari-hari ke depan. Tuhan terus akan memberkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Tuhan terus memberkati setiap kehidupan pribadi kami. Tuhan terus memberkati setiap kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Tuhan terus memberkati setiap kehidupan anak-anak kami Tuhan. Apapun yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita kami terus, biarlah terus diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Dan biarlah terus Tuhan kami akan berjalan bersama dengan iman, bahwa ketika Tuhan berada di depan kami, maka kami akan tiba dengan selamat di setiap tujuan kami. Tuhan, biarlah terus kehidupan kami ini Tuhan, kami akan serahkan kepadamu. Apapun yang menjadi harapan kami, biarlah Tuhan memberkati kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juru selamat di dalam kehidupan kami semua. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, renungan Sabda Pagi, edisi hari Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024, boleh terlaksana dengan baik. Kita yakin dan percaya, karena Tuhan yang hadir bersama dengan kita semua. Dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.